Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wisnu Subudi. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Alfian Hudamayati. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang dan berbagi pengalaman bersama para alumni Sambadakania Ratna tentang pengalaman dan cerita mereka dan pengaruh Pramuka bagi kehidupan mereka sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, kami dari Ambalan Sambadakania Ratna. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk berbagi sedikit cerita pengalaman tentang Pramuka di masa sekarang. Bersama narasumber kita kali ini yaitu Kak Selmi selaku Ketua Dewan Kerja Jawa Barat Alumni Seman 1 Ciparai, Purna Dewan Ambalan Sambada. Kepada Kak Selmi, silakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penggak dan pandega SMA Negeri 1 Ciparai, perkenalkan, nama saya Selmi Nur Oxprimi Effendi. Saya pada saat ini merupakan Ketua Dewan Kerja Daerah Jawa Barat terpilih masa bakti 2020-2025 dan merupakan alumni SMA Negeri 1 Ciparai serta Purna Dewan Ambalan Sambada. Pada waktu itu saya lulus sekolah SMA dari SMA Negeri 1 Ciparai itu tahun 2016 kawan-kawan semua. Baik, adapun beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Kak Selmi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa arti Pramuka dan arti Sambadakania Ratna bagi kakak? Arti Pramuka juga arti Sambadakania Ratna, mungkin lebih ke arti Sambadakania Ratna ya maksud saya. Arti Sambadakania Ratna menurut saya hingga bisa saya sampai sejauh ini di Dewan Kerja Daerah Ambalan menurut saya adalah ibu ataupun ayah bagi saya sendiri karena mereka lah bisa melahirkan saya ke dunia pramuka, mengenalkan saya arti nilai-nilai pramukaan, arti-arti kehidupan, serta karena Ambalan Sambadakania Ratna merupakan ambalan penegak saya waktu itu yang membentuk karakter saya hingga sampai bisa sejauh ini. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak. di dalam kesuksesan kakak. Pasti ada orang yang selalu mendukung kakak di saat kakak berada di posisi paling bawah. Nah, siapa orang yang paling berpengaruh pada kakak hingga bisa sampai ke titik ini? Yang jelas orang tua yang selalu mendukung serta kakak, keluarga saya yang selalu mendukung dalam beberapa hal, baik itu secara untuk kepramukaan, juga untuk akademik gitu kan, serta kalau berbicara orang yang paling bawah, yang jelas keluarga pertama, keluarga sebiologis ya saya sebut, dan ada juga keluarga seideologis karena ideologi saya adalah Trisatya dan Sadharma juga. Maka saya sangat berterima kasih pada para pembina pramuka saya serta para pembantu pembina, apalagi dari Ambalan Sambadakania Ratna yang selalu mendidik dan mendukung saya di apapun situasi yang sedang saya alami seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mengapa kakak lebih memilih organisasi pramuka dibandingkan organisasi lain untuk belajar atau memperluas pengetahuan kakak sendiri? Ada beberapa sifat gerakan pramuka ya, pada khususnya yang saya sukai adalah pramuka ini bersifat universal kawan-kawan semua. Universal seperti apa? Pada intinya universal di sini kita dapat melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain. Seperti contohnya organisasi A itu hanya terfokus pada bidang keahlian satu, organisasi B fokus terhadap bidang keahlian 2, sedangkan di pramuka semua fokus bidang keahlian kita bisa laksanakan dan bisa kita dalami, tergantung dengan minat-minat teman-teman. Karena di pramuka kan jelas ada Saka Bakti Husada itu terkait kesehatan, kedokteran dan sebagainya. Terus ada juga Saka Bayangkara, kepolisian, serta banyak keahlian-keahlian yang lainnya gitu kan. Bisa kalau jelaskan di Jawa Barat sekarang ada 11 Saka ya, banyak sekali kawan-kawan.
bisa teman-teman mendapatkan ilmu yang banyak di gerakan pramuka karena sifatnya yang universal, bisa mendalami beberapa banyak ilmu pengetahuan ataupun skill-skill keterampilan yang ada di kehidupan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ya. Oh, ini jadi keempat ya. Pertanyaan keempat. Iya. Mohon maaf, ketiga. Mengapa kakak lebih Keempat. Ini keempat. sejak kapan kakak mulai terjun di dunia pramuka? Kalau saya terjun di dunia pramuka itu sejak penggalan SD ya, penggalan SD, lanjut ke penggalan SMP. Cuman saya menjadi lebih tertarik lagi ketika saya sudah memasuki jenjang penegak, yakni ketika masuk SMA. Di sini ya termasuk golongan penegak ya, dan dikenalkan di Pramuka SMA Negeri 1 Ciparai yang merupakan bisa menjadi suplai kader ya, pramuka terbaik untuk Dewan Kerja Cabang di tingkat Kabupaten Bandung, juga Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Ini menyinggung ya teman-teman, karena mungkin banyak yang tidak tahu apa itu Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, maupun Dewan Kerja Ranting. Dan ini pun merupakan jadi suatu alasan saya kenapa saya suka terhadap organisasi gerakan pramuka, karena hanya saya lihat di organisasi yang ada di SMA, di sekolah, yang bisa berjenjang hingga sampai tingkat nasional, berorganisasi secara terus-menerus hingga lulus SMA, saya masih tetap pramuka gitu kan. Banyak teman-teman saya yang setelah lulus SMA tetap pramuka, tapi kalau di organisasi lain setelah lulus SMA mungkin hanya sebatas komunikasi, alumni dan sebagainya. Tapi kalau di pramuka saya masih tetap pramuka karena jenjang organisasinya sangat panjang teman-teman. Di sini di tingkat ambalan itu ada Dewan Ambalan, naik lagi di tingkat ranting ada Dewan Kerja Ranting, sampai tingkat nasional itu ada Dewan Kerja Nasional. Dan ini aturannya sudah jelas karena pramuka mempunyai undang-undang sendiri ya teman-teman. Juga Dewan Kerja yang di pramuka ini merupakan wadah kaderisasi. Jadi wadah kaderisasi untuk organisasi gerakan pramuka ke depan nanti, di mana penegak dan pandega pada khususnya umur 17 tahun sampai 25 tahun ini mengurusi segala kegiatannya masing-masing, karena pada konsepnya pramuka, penegak dan pandega itu dari dan oleh untuk pramuka, penegak dan pandega. Selain mengurusi segala kegiatan pembinaan dan pengembangan pramuka, penegak dan pandega di wilayahnya masing-masing diatur oleh Dewan Kerja, sehingga di Dewan Kerja ini merupakan suatu organisasi yang cukup menarik bagi saya, sehingga bisa berjenjang hingga tingkat nasional. Dan ini pun sangat membantu sekali terhadap kehidupan sehari-hari, karena setiap yang saya alami ketika saya dulu mengalami Berdewan Kerja Ranting Ciparai, setelah itu menjadi Dewan Kerja Cabang Kabupaten Bandung, itu membuka relasi, membangun juga silaturahmi yang jaringan yang sangat luas bersama teman-teman se-Kabupaten Bandung, jadi kenal semua gitu kan. Hingga pada saat ini di Dewan Kerja Daerah yang merupakan suatu hal yang saya syukuri, karena bisa bercengkrama dengan teman-teman pramuka, penegak dan pandega di luar pulau gitu kan, di seluruh Indonesia, serta teman-teman pramuka, penegak dan pandega yang ada di kabupaten-kabupaten lain, yang itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yang mungkin jika saya tidak masuk pramuka SMA Negeri 1 Ciparai itu tidak akan saya alami seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, setelah kakak bertahun-tahun ikutan pramuka, kegiatan pramuka nih, kalau bahasa gaulnya itu first impression kakak kenal pramuka tuh di mana? Kalau first impression ya, kalau itu waktu itu saya di Penggalang SD ya, Penggalang SD. Jadi ini nih yang menjadi sudut pandang yang sempit bagi gerakan pramuka teman-teman, yang berbeda antara penegak dan golongan penggalang. Ini kebanyakan waktu dulu ketika SD, Penggalang SD itu pertama kali dikenalkan oleh pembina pramuka dan diarahkan untuk mengikuti lomba gitu kan, beberapa keterampilan, banyaklah
mungkin ada yang sudah banyak tahu kayak Semapur, misalkan Candi Pramuka, PBB gitu kan. Dan itu yang menjadi pertama kali saya melihat gerakan pramuka melatih banyak skill bagi kehidupan, bagi saya secara pribadi. Nah, hanya saja ketika penggalan SMP itu sama, kebanyakan melatih keterampilan lewat SKU yang ada ya, percakapan umum, tingkatan keahlian di pramuka, dan mengajarkan kita untuk berlomba ya, berkompetisi gitu kan, banyak kompetisinya. Nah, sedangkan di penegak nih yang sedikit berbeda. Kalau di penegak yang mungkin jadi lebih kita untuk membentuk yang namanya bagaimana melatih diri kita secara sendiri, bagaimana kita dapat mengimprovisasi ke pelatihan maupun melatih diri kita sendiri menurut apa yang kita mau gitu kan. Karena pada hakikatnya di Pramuka Penegak dan Pandega itu berbeda dengan SMP dan SD gitu kan. Di Penegak dan Pandega itu lebih bagusnya itu dari dan oleh untuk Pramuka Penegak dan Pandega. Dan secara sistem pun kegiatan yang ada di Dewan Ambalan yang misalnya di SMA itu disepakati oleh orang-orang ataupun penegak dan pandega yang ada di SMA Negeri 1 Ciparai sendiri. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu sudah kita sepakati bersama, dan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik gitu, ketika kita belajar berdemokrasi, belajar berdinamika berawal dari tingkat SMA seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Kak. Bagaimana kakak dapat terus bertahan di Pramuka Samada Kadinga Ratna, sedangkan di luar sana banyak orang yang malas berorganisasi dan mudah bosan? Ini mungkin kalau menurut saya mereka mudah bosan atau malas berorganisasi karena mereka tidak tahu. Harapannya bagi kawan-kawan yang ingin memasuki atau sudah masuk terhadap gerakan pramuka, khususnya bagi teman-teman golongan penegak dan pandega, ini membuka lagi wawasan apa saja yang ada di pramuka, karena banyak sekali yang ada di pramuka bagi penegak dan pandega. Khususnya ada Saka, dari 11 Saka yang ada di Jawa Barat juga ada, juga Dewan Kerja. Kalau di dalam ini Dewan Kerja yang menurut saya ini merupakan organisasi yang cukup sangat baik untuk menunjang kehidupan nanti kawan-kawan masing-masing, karena kepala daerah itu Bupati Kabupaten Bandung maupun Gubernur Jawa Barat itu sekaligus Kamabicab yang ada di jadi pramuka yang ada di pemimpin pramuka yang ada di wilayah masing-masing, sehingga mudah sekali bagi teman-teman Dewan Kerja untuk membuka jaringan ke arah yang lebih bisa memajukan gerakan pramuka maupun untuk meningkatkan relasi yang bisa menunjang di kehidupan yang akan datang. Luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada Kak Selmi yang sudah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil sisi positifnya juga. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk kedepannya untuk memajukan pramuka di Jawa Barat ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baiklah, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian dan berguna untuk kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.